Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Irsyadul Ibad dari kelas A3, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, mahasiswa semester 3. Akan menerangkan salah satu materi dari Al-Arabiyah lil Falasifah, yaitu tentang ar-ruh atau roh. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, kita sebelumnya mengenal beberapa kosakata yang nantinya akan menjadi kata kunci saat saya menerangkan materi dari ar-ruh ini. Yaitu yang pertama yang paling sering kita jumpai yaitu al-falasifah atau filsafat, ar-ruh yaitu roh, an-nafsu yaitu jiwa, kholik yaitu pencipta, juhur yaitu esensi, al-mustaqlan yaitu independen, al-farqu yaitu perbedaan, al-jasad yaitu tubuh, al-qalbu yaitu jantung, dan al-jahaz al-asabi yaitu sistem saraf. Ar-ruh, roh. Al-ruh ya'rifu al-islamu al-ruh ala in annaha aidam makhluqatawa azza wajalla wa aksaroha ahmiyah wa qad dukrita fil Qur'anal karimi fil aidid min al mawaida wa minha dakrawahu ta'ala. Roh Islam mendefinisikan roh sebagai ciptaan Tuhan yang terbesar dan terpenting. Nah, jadi dalam Islam roh itu diciptakan Tuhan sebagai yang terbesar dan yang terpenting, dan telah disebutkan dalam Al-Quran di banyak tempat. Termasuk salah satu penyebutannya yaitu pada Quran surat Al-Hijr ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza zawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Nah, yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Waqad nasabaha azza wa jalla, Tuhan yang Maha Esa menghubungkannya. Li ta'zimi wa tabjilu ar-ruhu anfarad azza wa jalla bi ilmiha akamila fala tazal mahiyatu la ta'dimi wa tabjilu ar-ruhu anfarada azza wa jalla bi ilmiha al-kamila fala tazala mahiyat ar-ruha wa majhulat wala ya'limuha illallah qala ta'ala. Untuk memaksimalkan dan memuliakan roh yang maha kuasa dan majasik dipilih untuk pengetahuan yang lengkap. Esensi ruh masih belum diketahui dan hanya Tuhan yang mengetahuinya. Jadi esensi daripada ruh itu hanya Tuhan yang mengetahuinya, karena yang menciptakan ruh, yang meniupkan ruh itu hanya Tuhan. Nah, Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, wa yas'alunaka 'anir ruhi qullir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ruh itu adalah
saya jelaskan tadi, ruh itu adalah urusan Tuhan, sedangkan manusia itu hanya diberi pengetahuan sedikit, mungkin bukan sedikit tapi bahkan tidak tahu bagaimana ruh itu. Hanya Tuhan yang tahu esensi daripada ruh. Ar-ruh fil falasifati ibaro aflatun an al-ruh bi annaha jawhar al-insana wa kain naunatuhu wa makhiraku wa dakkara bi annar wa bakana bi annar ruh tatakau wana min nafs wal akli war raqabati roh dalam filsafat, Plato menyatakan roh sebagai esensi manusia, wujudnya dan pergerakannya, dan ia menyebutkan roh terdiri dari jiwa, pikiran, dan keinginan. Menurut Aristoteles, roh itu terdiri dari jiwa, pikiran, dan keinginan. Amma arsatu faqad arrofi arruhu ala annaha markaz wal wujudu wa qad jami al ruh ma'al jasada walam ya'tabiru wa jawdaha mustaqlan. Nah, sedangkan Aristoteles itu mendefinisikan jiwa sebagai pusat keberadaan dan dia menggabungkan jiwa dengan tubuh dan tidak menganggap keberadaannya independen. An-nafsu tu'abbiru an-nafsu fil lughati ar-ruh aw waldan aw jasad wahtalafitu sikofati fi tafsiroha walam yasilla akhadun illa tafsiri daqiqo lin nafs wa fassariha bil fassarihal ba'adi bi annaha nasyati yufarriqo ka'anatil hayyat an ghairiha wa yamyisaha wa abbiru anhal ba'da bi annaha quwwati tan hadi bil insani wa tahyiyah au ihda wa ta'afal jahazal asabi. Jiwa mengungkapkan dalam bahasa jiwa, darah atau tubuh, dan budaya berbeda dalam interpretasinya, dan tidak ada yang mencapai interpretasi yang akurat tentang roh, dan beberapa menafsirkannya sebagai aktivitas yang memisahkan makhluk hidup dari yang lain dan membedakan mereka, dan beberapa menyatakan sebagai kekuatan yang membangkitkan dan menghidupkan manusia atau salah satu fungsi sistem syaraf. Nah, jadi ada beberapa orang yang mendefinisikan roh sebagai aktivitas yang memisahkan makhluk hidup dari yang lain, itu membedakan mereka. Dan ada juga beberapa yang menyatakannya bahwa roh itu adalah kekuatan yang membangkitkan dan menghidupkan manusia. Atau juga ada yang berpendapat bahwa roh adalah salah satu fungsi sistem saraf. Wafassirul bil ada kalimatin nafs hasaba at-taqdira wa ta'inas wa ta'nisa fal nafsu mudakkarata wa mu'annasa fil akatan nafsah wa ida qasdina bihal
naisi takuna bimaknil insani bisa kalin kamila bijasadihi waruhi wa ama bil tazkiri ya sidu bihar ruh. Nah, jiwa itu maskulin dan feminim pada saat yang sama. Dan jika kita maksudkan dengannya feminim, itu berarti manusia sepenuhnya dengan tubuh dan ruhnya. Dan dengan mengingatkan itu berarti roh. Lalu selanjutnya yaitu ada al-farqu baini an-nafs war ruh, atau perbedaan dari jiwa dan ruh. Al-farqu baini nafs war ruh. Allah SWT khaliqar ruh wa illa wal alimu biha wala tawjida tariqata lima rofata mahiyatahya bisa babi anfarot Allahu ta'ala bima rofatis sya'anaha. Perbedaan antara jiwa dan ruh adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta jiwa dan yang mengetahuinya, dan tidak ada cara untuk mengetahui apapun itu. Nah, karena hanya Tuhan yang mengetahuinya, karena hanya Tuhan yang mengetahuinya. Nah, jadi seperti yang saya katakan di awal, bahwa esensi roh itu yang tahu hanya Allah, apalagi kita yang bisa dikatakan tidak tahu menahu tentang apa itu roh. Ditambah lagi kita mencoba membedakan apa itu jiwa dan roh, yang keduanya sama-sama kita tidak tahu. Jadi perbedaan antara jiwa dan roh itu hanya Sang Pencipta jiwa, Sang Maha Esa yang tahu, yaitu Allah yang hanya mengetahui apa perbedaan jiwa dan roh. Hunnaka fariqan bainan dzakari ruhi wa nafsi fil Qur'anil Karim wa huwa azza wa jalla ya'rifun nafsi bil jasadi inda artaba tahima ma'a faqala ta'ala. Ya, walaupun begitu ada perbedaan antara roh dan jiwa laki-laki dalam Al-Qur'an. Allah SWT mengetahui jiwa dalam daging ketika mereka berhubungan bersama, dan Dia berkata, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal unfa bil unfi wa udunna bil uduni wasanna wal uduna bil uduni wasanna bisanni wal juruha qisasum faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dhalimun. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Wa yuqali innar ruhu la tamsa ruhan idha kanata da'i khalal jasad walakin idha kharijat minha samayyata ruhan. Nah, dikatakan bahwa ruh itu tidak disebut ruh jika berada di dalam tubuh, tapi jika keluar darinya disebut ruh.
Nah, sifat ruhu wal jasad wan nafsir ruhu minal amru wa wahdah wa balitali la yatliqo minha illa af'alar khair. Nah, sifat-sifat ruh, jasad dan jiwa adalah ruh dari perintah Allah semata. Oleh karena itu, hanya perbuatan baik yang dapat dipanggil darinya. Al-aqlu hujizat atwiyun khalaqallahu azza wa jalla lidam al-nafsi limusa adatihi fi al-tafkira wa hafadal ma'lumata wa tahlilaha wa isdaro roduda al-af'ala al-munasabah. Pikiran adalah organ organik yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menopang jiwa, membantunya berpikir, mengingat informasi, menganalisanya, dan mengeluarkan reaksi yang tepat. Al-qalbu hu miftahul lil aqal wa yaqulu bi annahu yu'ti raduda af'ala ya'malu bi saro'ati akbaro min saro'atal iqal. An-nafsi martabata bil ajza'a madiyati minal hayah wa idamatal insani angkotoat. Nah, jantung adalah kunci pikiran dan dikatakan memberi reaksi dan bekerja lebih cepat daripada kecepatan pikiran. Jiwa tersambung dengan bagian material kehidupan, dan jika seseorang mati, ia terputus. Yaqulul ulama innar ruhi tartabata bil insani mangda khalaqahi fil badani amahu wa tartabto fihi inda khurujiha minal dunya angdama yanam wa fil hayatil barzakhauta fi ko labi anna arwahal mauti tatalaqo wa tata'aruf wa tas'arobima yajri khawlaha wa indal bi'sa wal nasuro wa yaumil qiyamah. Ar-ruhal as-saro'i minal jasad watatasifar ruh bisaro'atal harkah wabito'i harokatal jasad. Para ulama mengatakan bahwa jiwa terkait dengan manusia sejak penciptaannya di dalam rahim ibunya, dan terkait dengannya ketika ia keluar dari dunia ini, ketika dia tidur, dan dalam keadaan tanah genting, dalam kehidupan tanah genting. Nah, jiwa lebih cepat dari tubuh, sehingga jiwa dicirikan oleh gerakan cepat dan gerakan tubuh lambat. Baik, itu tadi pemaparan dari saya tentang materi ar-ruh atau ruh. Maaf jika banyak salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.